Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel PLC Basic Learning Center. Pada pembelajaran yang lalu kita telah membahas tentang energi pada gerak osilasi, yakni gerak osilasi benda di sekitar titik keseimbangannya pada sistem benda pegas. Sedikit mengulas bahwa pada sistem benda pegas ini sebuah benda diikatkan di ujung sebuah pegas lalu diregangkan pada jarak regangan tertentu, katakanlah ini adalah amplitudo maksimumnya, lalu dilepaskan dan benda akan berosilasi di sekitar titik keseimbangannya. Rekan-rekan, kita bisa melihat bahwa posisi benda saat berada pada regangan maksimum atau pada pemampatan maksimum ini merupakan titik-titik amplitudo dilihat dari titik keseimbangannya. Ini adalah amplitudo A yang berada di sebelah kanan titik keseimbangan, dan di sini adalah amplitudo min A yang berada di sebelah kiri titik keseimbangannya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas dan menganalisis terkait persamaan periode dan frekuensi serta persamaan posisi dan kecepatan osilasi ini sebagai fungsi waktu. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ada sebuah statement periode getaran benda pada sistem benda pegas hanya bergantung pada kekakuan pegas atau konstanta pegas K dan massa benda M, tidak bergantung pada amplitudonya. Setujukah Anda dengan pernyataan ini? Untuk membuktikan itu, mari kita segera melakukan analisis untuk mendapatkan persamaan periode dan frekuensi pada getaran harmonik sederhana pada sistem benda pegas. Rekan-rekan, kita dapat menurunkan persamaan gerak harmonis sederhana pada sistem benda pegas ini, baik persamaan periode, persamaan frekuensi, persamaan posisi sebagai fungsi waktu, maupun persamaan kecepatan sebagai fungsi waktu dengan cara membandingkannya dengan benda yang berotasi membentuk lingkaran. Di sebelah kanan terdapat sebuah simulasi yang menunjukkan sebuah benda yang melakukan gerak melingkar pada koordinat X dan Y. X di sumbu mendatar dan Y di sumbu vertikal ini. Mari kita amati. Jika dilihat dari permukaan atas, tentu saja tampak bahwa benda ini mengalami gerak berputar sehingga membentuk lingkaran dengan kecepatan anguler atau kecepatan sudut tertentu. Dan hal yang paling menarik adalah ketika gerak melingkar ini diproyeksikan pada sumbu X, atau katakanlah ada seorang pengamat yang melihat dari samping, maka ternyata proyeksi dari gerak melingkar ini pada sumbu X merupakan gerak harmonis sederhana, merupakan gerak bolak-balik benda di sekitar titik keseimbangannya. Awalnya benda berada di posisi sebelah kanan dari titik keseimbangan, ini merupakan amplitudo di sebelah kanan titik keseimbangan yaitu A, kemudian benda melakukan osilasi mencapai titik amplitudo di sebelah kiri titik keseimbangan yang disebut sebagai min A. Kita juga bisa melihat bahwa benda ini melakukan gerak osilasi secara terus-menerus di seputar titik keseimbangannya. Tentu saja pada sistem pegas ini benda tidak mengalami gerak melingkar. Benda hanya mengalami gerak translasi berupa gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangannya. Namun persamaan matematisnya lah pada tinjauan ini yang akan sangat berguna untuk mendefinisikan periode, frekuensi, dan persamaan posisi sebagai fungsi waktu pada gerak osilasi benda pada sistem pegas. Rekan-rekan, setelah kita melihat simulasi tadi, mari kita bayangkan
sebuah benda bermassa M di sini berputar berlawanan arah jarum jam membentuk lingkaran dengan jari-jari atau radius A. Ini adalah jari-jari dari gerak melingkar benda ini. Di sini dan di semua tempat jari-jarinya adalah A. Dan dengan laju konstan V0. Tentu saja pengamat akan melihat proyeksi dari benda ini pada sumbu X adalah sejauh X dari titik pusat lingkaran. Sesuai dengan hukum Pythagoras, apabila di sini kita anggap X dan di sini adalah A, maka panjang garis tegak lurus dengan sumbu horizontal ini adalah sebesar akar A kuadrat min X kuadrat. Rekan-rekan ingat kembali, dalam dalil Pythagoras, untuk menentukan panjang garis miring ini, persamaannya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau kita mencari B kuadratnya tentu saja sama dengan A kuadrat dikurang X kuadrat. Dengan demikian B sama dengan akar A kuadrat dikurang X kuadrat. Sementara itu, vektor kecepatan awal dari benda ini dilukiskan menyinggung lintasannya, yakni V0. Dan proyeksi dari V0 ini pada sumbu X yang terlihat oleh pengawas adalah V yang mengarah ke kiri. Kedua segitiga yang melibatkan sudut X adalah sama, sehingga kita bisa mengatakan bahwa pada segitiga ini V per V0 sana, sudutnya ada di sini, sama saja atau identik dengan ini, akar A kuadrat min X kuadrat per A. Persamaan ini dapat kita tuliskan dalam bentuk V sama dengan V0 dikali akar 1 min X kuadrat per A kuadrat. Persamaan yang kita peroleh ini sama persis dengan persamaan untuk menentukan kecepatan benda yang bergerak osilasi pada sistem pegas di titik sembarang. Ingat kembali pada video pembelajaran sebelumnya. Jadi, dengan demikian, proyeksi ke sumbu X dari sebuah benda yang berputar membentuk lingkaran memiliki gerak yang sama seperti benda bermassa M di ujung pegas. Rekan-rekan, berikutnya mari kita definisikan kecepatan benda yang bergerak rotasi membentuk lingkaran ini, yakni V0. V0 sama dengan jarak yang ditempuh oleh benda dibagi waktu tempuhnya. Jarak yang ditempuh benda dalam melakukan gerak melingkar ini yakni jarak untuk satu kali putaran, besarnya sama dengan 2πr. Jadi persamaan kecepatannya menjadi 2πr per t. R di sini adalah jari lingkaran yang besarnya sama dengan A. Sedangkan T adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran. Waktu T ini merupakan waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk melakukan sekali putaran. Dalam proyeksinya pada sumbu X, waktu T ini merupakan waktu yang dibutuhkan benda untuk melakukan sekali gerak bolak-balik yang disebut sebagai perioda T. Sehingga dari persamaan ini kita bisa mendapatkan bahwa perioda T sama dengan 2πa per V0. Hubungan antara A dan V0 sudah pernah kita peroleh pada pembelajaran sebelumnya, yakni setengah KA kuadrat sama dengan setengah M V0 kuadrat.
di mana A per V0 sama dengan akar M per K. Dari persamaan ini kita bisa menggantikan besaran A per V0 ini yang ada dalam persamaan satu ini dengan akar M per K. Dengan demikian kita peroleh T sama dengan 2pi kali akar M per K. Dari persamaan ini kita melihat bahwa periode dipengaruhi oleh massa dan kekakuan atau konstanta pegas. Mari kita jawab kembali pertanyaan sebelumnya. Setujukah Anda dengan pernyataan ini? Periode getaran harmonis sederhana pada sistem benda pegas hanya bergantung pada kekakuan pegas dan massa benda, dan tidak bergantung pada amplitudenya. Dari persamaan ini jelas bahwa periode gerak harmonis benda pada sistem pegas tidak dipengaruhi oleh amplitudenya. Untuk lebih meyakinkan, Anda bisa melakukan percobaan virtual dengan memvariasikan besarnya A, lalu menghitung waktu yang dibutuhkan untuk sekali getaran. Maka Anda akan mendapatkan data bahwa ternyata amplitudo tidak mempengaruhi periode. Setelah kita mendapatkan persamaan periode, maka akan dengan sangat mudah kita memperoleh persamaan frekuensinya. Mengingat frekuensi sama dengan seper periode, maka persamaan frekuensi menjadi 1/2pi dikali akar K per M. Rekan-rekan, selanjutnya mari kita menentukan persamaan posisi sebagai fungsi waktu pada gerak ini. Dari gambar ini, tepatnya pada bagian segitiga ini, kita memperoleh bahwa cos theta sama dengan X per A. Sehingga dari persamaan cos theta sama dengan X per A ini kita peroleh X sama dengan A cos theta. Karena benda berotasi dengan kecepatan sudut omega, kita dapat menuliskan bahwa theta sama dengan omega T, di mana theta ini biasanya dinyatakan dalam radian dan omega ini dinyatakan dalam radian per sekon. Dengan demikian, persamaan ini dapat kita tuliskan kembali X sama dengan A cos omega T, di mana omega sendiri besarnya sama dengan 2πf atau 2pi per T periode. Ya, kita bisa tuliskan begini, X sama dengan A cos 2πft atau X sama dengan A cos 2pi T per T. Karena F di sini adalah seper T, seper periode. Selanjutnya kita dapat menggambarkan persamaan posisi sebagai fungsi waktu T untuk benda yang melakukan gerak harmonis sederhana ini seperti pada gambar ini. Ya. Kita bisa memasukkan secara perlahan pada persamaan ini untuk T-nya sama dengan 0, di sini T ini 0, maka akan diperoleh A cos 0, ya. Cos 0 sama dengan 1, sehingga X sama dengan A. Dengan demikian pada T sama dengan 0 diperoleh X sama dengan A. Nah, ini mulainya di sini grafiknya. Kemudian pada T sama dengan 1/4 T diperoleh X sama dengan 0. Anda tinggal masukkan T kecilnya ini sama dengan 1/4 T. Nanti akan diperoleh nilai dari cosnya ini sama dengan 0, sehingga X-nya menjadi 0, dan seterusnya sampai pada T sama dengan T periode ini. Kalau T-nya sama dengan T besar, maka T per T 1, cos 2 theta ini sama dengan cos 0 yang nilainya 1. Kalau di sini nilainya 1, maka X sama dengan A. Akan kembali lagi ke sini ya. Sehingga grafiknya ini untuk T sama dengan 0 diperoleh X-nya sama dengan A. Untuk T-nya 1/4 T diperoleh
X-nya sama dengan 0. Untuk T-nya setengah T atau setengah periode akan diperoleh X-nya min A. Untuk T-nya 3/4 periode akan diperoleh X-nya sama dengan 0 dan seterusnya. Kurvanya menjadi seperti ini, membentuk gelombang. Dengarkan, lalu bagaimana grafik kecepatan V sebagai fungsi waktu T? Mari kita lihat kembali gambar kita. Dari segitiga yang ini, kita bisa mendapatkan bahwa sin theta itu sama dengan V per V0. Sehingga V sama dengan V0 dikali sin theta. Tinggal balik saja. Karena V menunjuk ke arah kiri dan V merupakan vektor, maka persamaan V-nya menjadi V sama dengan min V0 sin theta. Theta sendiri sama dengan omega T, sehingga V sama dengan min V0 sin omega T. Seperti halnya persamaan sebelumnya, omega T sama dengan 2πf atau 2π per periode, sehingga persamaan akhir kecepatan sebagai fungsi waktu untuk gerak harmonis sederhana ini bisa kita tuliskan V sama dengan min V0 sin 2π T kecil per T besar. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita bisa memasukkan nilai T 0 pada posisi T sama dengan 0 akan diperoleh V sama dengan 0. Anda masukkan ke persamaan ini. Dilukiskan di sini, pada saat T-nya sama dengan 0, maka V-nya sama dengan 0. Jadi posisi benda di sini. Kemudian pada saat T sama dengan 1/4 periode, Anda masukkan di sini 1/4 periode, nanti akan diperoleh nilai V-nya sama dengan min V0. Nah, bisa dilukiskan di sini. Dan seterusnya. Nah, kalau kita lukiskan hasil-hasil ini, maka akan diperoleh kurva seperti ini. Coba kita bandingkan antara persamaan posisi sebagai fungsi waktu dengan kecepatan sebagai fungsi waktunya. Ini untuk kurva simpangan dan ini untuk kecepatannya. Pada kurva simpangan, pada saat T-nya sama dengan 0, maka simpangannya berada pada amplitudo maksimum positif dan kecepatannya 0. Pada saat 1/4 T atau 1/4 periode, simpangannya berada pada posisi kesetimbangan yakni 0 di sini, dan pada kurva kecepatannya berada pada kecepatan min V0 dan seterusnya.